Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 5 saham, yaitu saham BRIS, AMMN, BRANDBERRY PT dan PTRO untuk minggu depan tanggal 19 sampai 23 Mei 2025. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi yang belum join, boleh langsung join saja ya, menggunakan link yang ada di deskripsi supaya kalian bisa mendapatkan saham-saham yang menarik di sana, seperti yang di sini ya, saham scalping, kemudian saham big akumulasi, menu sore, dan juga kode saham setiap harinya. Nah, di sini ada kode R, yang dimana kode ini merupakan saham kode dari saham ratu. Jadi untuk saham lengkapnya saya bagikan di premium, tapi kodenya selalu saya bagikan di channel yang gratis. Jadi kalian bisa mendapatkan benefit ini secara gratis jika kalian join ke Antek Saham channel. Nah, bagi kalian yang ingin join ke premium, kalian bisa join ya, dan mendapatkan diskon sebesar 5% jika join sampai batas waktu di 30 Mei ya. Jadi jika kalian join sebelum tanggal 30 Mei, maka kalian akan mendapatkan diskon sebesar 5%. Untuk info selengkapnya hubungi saja saya melalui Telegram @yosuaal, oke? Dan untuk informasi juga, kalau Antek Saham jarang-jarang kasih diskon, jadi kalian harus manfaatkan diskon kali ini, oke? Jadi, kalian bisa join menggunakan diskon ini, dan kita akan bergabung dan trading bareng nanti di sana di premium. Nah, di sini Antek Saham juga memberikan pilihan menjadi pelanggan di YouTube ya. Jika kalian berlangganan di YouTube, kalian akan mendapatkan banyak benefit juga, seperti mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya, dan juga setiap harinya. Contohnya seperti ini, khusus pelanggan, lalu mendapatkan juga saham-saham menarik setiap harinya beberapa postingan, dan juga akan ikut update market, bukan yang ini ya, dan juga akan mendapatkan konten eksklusif dari Antek Saham, dan menjadi prioritas untuk berdiskusi di kolom komentar YouTube. Nah, jika kalian tertarik, maka kalian boleh gabung dengan klik tombol gabung di YouTube Antek Saham dan selesaikan pembayarannya di sana. Untuk info selengkapnya hubungi saya melalui Telegram atau hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Nah, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dari BRIS dulu ya. Untuk BRIS boleh kita lihat ya di sini masih sesuai dengan analisa kita. Kalau BRIS akan lebih cenderung bolak-balik dulu di area support dan di area resisten 2900. Dan boleh kita lihat setelah mencapai resisten 2900, BRIS mengalami rejection ya. Jadi dengan ini harusnya BRIS akan terkoreksi kembali ke area support di angka 2560 sampai 2660. Jadi view saya pada BRIS masih akan lebih cenderung sideways di area support ya, yang sini yang garis warna kuning atau orange, support 2560 yang ini. Support di sini dan juga support 2660. Lalu resisten di angka 2900 sampai 3030. Jadi range areanya cukup lebar. Jadi kalian boleh manfaatkan dengan beli di area support ya. Beli di area sini. Saya ketik ya, beli di sini. Dan sell di area resistennya. Oke. Jadi jika ingin entry pada BRIS, maka sebaiknya entry di area support dan sell di area resistennya. Jadi jangan kebalik, beli di area resisten dan sell di area supportnya. Jadi kalau kayak gitu kan nanti kalian akan rugi. Tapi jika kalian beli di area support dan sell di area resisten, maka kalian akan cuan. Oke? Secara broker summary-nya masih sangat bagus untuk BRIS, masih akumulasi ya. Dari indikator terlihat kalau masih ada inflow dari asing dan juga bandar pada saham BRIS. Jadi sebenarnya BRIS masih sangat potensi bergerak naik, tapi jika kita lihat di sini ya, sudah mencapai resisten, jadi biasanya akan ada pergerakan sideways setelah mencapai atau setelah harga mencapai area resistennya. Jadi di sini view saya pada BRIS akan membuat sideways dulu seperti ini, bolak-balik dulu di area support dan juga resistennya. Oke, jadi boleh pantau area resisten dan juga support pada saham BRIS seperti pada chart di sini. Belum ada trading plan, jika ingin entry tunggu saja di area support dan tunggu konfirmasi selanjutnya. Lanjut ke saham yang kedua, ada Aman Mineral Internasional. Untuk Aman masih sama ya, view kita di minggu yang lalu kalau Aman akan cenderung turun ke support 6900 dan boleh kita lihat arahnya ke sana ya. Arah pergerakan turun dari Aman di minggu yang lalu ke arah 6900. Dan di sini juga view saya masih akan turun ya. Minimal ke support 6900 turunnya ya. Turun dulu ke support ini. Lalu jika nanti
disupport menandakan rejection, maka aman akan bergerak naik kembali ke resisten 7.500. Tetapi jika ternyata breakdown support 6.900, maka aman akan turun ke area demand 5.850 sampai 6.325. Jadi pantau satu support krusial pada aman, yaitu di angka 6.900. Secara broker summary-nya, apakah ada sesuatu yang menarik? Nah, terlihat juga di sini tergolong netral saja ya. 1 minggu terakhir, oke, ada akumulasi dari SQ. Sepertinya SQ baru masuk ya di sini. 2 minggu terakhir masih distribusi ya, masih distribusi masif dari KASIT, CC, dan BK. Jadi seharusnya secara broker summary tidak terlalu menarik pada aman, dan secara teknikal juga jika kita lihat di sini ya, masih downtrend. Dari trendline yang saya tarik di sini masih downtrend, jadi harusnya masih akan lebih berpotensi untuk bergerak naik. Valid bergerak, akan lebih berpotensi bergerak turun ya. Valid bergerak naik jika aman sudah di atas 7.500 ya. Jadi selama di bawah 7.500, maka pergerakan dari aman masih akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Oke, jadi boleh pantau satu support di angka 6.900. Jika support ini di breakdown, maka aman akan lanjut bergerak turun ke area demand yang di sini. Tapi jika tidak, sini aman akan rebound kembali ke resisten 7.500. Atau kita buatkan satu lagi ya, support di sini 6650 ya, supaya lebih valid. Jadi di sini ada dua support yang bisa tercapai atau yang bisa dicapai oleh aman, yaitu support 6650 sampai 6900. Selama area support ini belum di breakdown, maka aman akan bergerak naik kembali ke resisten 7.500. Tetapi jika kedua support ini di breakdown, maka aman akan turun ke area demand ya. Di sini demand 5850 sampai 6325. Nah, ikuti saja panah-panahnya. Batas supportnya di angka 6.650. Oke, lanjut ke saham yang ketiga, ada Brand. Brand di minggu yang lalu cukup bagus ya, dan di sini kita cuan. Happy cuan untuk teman-teman yang sudah ikut entry pada Brand. Sini kita entry, dan sempat ada yang komen juga kalau brandnya longsor gitu, padahal sebenarnya secara trading plan masih sangat bagus, masih sesuai dengan trading plan kita. Dan di sini kita sudah cuan sebesar 7-8%, dan memang belum hit target ya. Di target kita 10%, jadi harusnya masih sangat bagus pada saham Brand di minggu depan. Oke, jadi yang sudah cuan dari Brand menggunakan trading plan kita di minggu yang lalu, maka boleh absen dulu ya di kolom komentar supaya saya semakin semangat memberikan saham-saham rekomendasi seperti ini beserta dengan trading plan-nya secara gratis. Ingat ya, secara gratis. Jika kalian gabung ke premium mungkin ada syaratnya dan harus bayar, tapi di sini saya bagikan secara gratis dan kalian sudah menikmati cuan sebesar 8% secara gratis dari Antek Saham. Nah, maka dari itu jangan lupa selalu tonton videonya, lalu boleh juga kirim-kirim di Saweria ya, lalu atau paling minimal absen dulu siapa yang cuan dari saham Brand atau saham yang lainnya di kolom komentar YouTube. Oke, sekarang balik lagi ke Brand. Boleh kita lihat ya, view saya masih akan bergerak naik minimal ke area target kita di 6875. Nah, di sini resisten 6700 sudah hit, jadi harusnya mulai ada rejection pada saham Brand. Sini kan saya hapus beberapa ya. Oke, trading plan-nya belum karena memang masih running. Jadi harusnya Brand masih akan lanjut bergerak naik. Nah, di sini resisten 6700 sudah hit dan kemungkinan akan ada koreksi dulu ya sedikit pada Brand. Koreksi sedikit seperti ini, lalu lanjut bergerak naik. Atau langsung minimal biasanya kan seperti ini ya. Karena sudah break resisten ya. Break resisten sebelumnya di sini ya. Resistennya di sini 6375 sudah di breakout. Ini saya hapus saja karena sudah menjadi support sekarang. Nah, karena sudah di breakout biasanya akan lanjut bergerak naik di hari Senin nanti dan kemungkinan akan turun setelah itu. Jadi biasanya akan fullin dulu naik, lalu setelah itu akan terkoreksi nantinya. Oke, jadi view saya pada Brand masih akan lanjut bergerak naik di minggu depan ke area target kita di 6875 sampai ke area 7100. Secara broker summary harusnya menarik ya. Oke, ternyata 2 minggu terakhir ada distribusi dari OD. 1 minggu terakhir juga harusnya masih distribusi di hari Jumat. Oke, masih distribusi ya. Jadi pada saat bergerak naik, di sini asingnya yang beli ya. BKTP ini asing. Jika kita lihat ya.
Nah, terlihat di sini BKTP asing dan OD yang dari domestiknya. Biasanya saya kurang tahu ya OD ini, tapi biasanya secara historisnya jika Pak PP beli saham brand, biasanya yang dipakai broker OD ya. Saya nggak tahu Pak PP yang jualan atau gimana. Jadi boleh nanti dicek lagi. Tapi di sini secara broker summary-nya asing inflow masuk dan domestiknya yang keluar. Oke. Jadi secara broker summary masih bagus. Masih potensi brand akan lanjut bergerak naik ke target kita. Minimal ya ke target 6875. Lalu setelah mencapai area tersebut akan terkoreksi nantinya. Nah, maka dari itu untuk brand, jika ingin kejar 2-3% masih bisa ya. Tapi untuk kejar sampai 10% mungkin sudah cukup high risk. Tapi kalian bisa gunakan time frame yang lebih kecil supaya bisa mendapatkan cuan 2-3%. Oke, few second seperti itu. Intinya di sini support ya. Intinya selama di atas support 6375 maka pergerakan dari brand akan lebih cenderung untuk bergerak naik. Oke, jadi view saya akan seperti itu untuk brand. Akan ke area 6.800 sampai 7.100. Lalu setelah mencapai area ini akan turun kembali. Oke, karena secara broker summary-nya tidak terlalu menarik. Jadi biasanya akan spike ke atas lalu bergerak turun. Oke, supportnya di 6.375 ya. Selama di atas support ini maka pergerakan dari brand sangat atau lebih dominan untuk bergerak naik. Oke. Jadi belum ada trading plan yang baru karena memang masih menggunakan trading plan yang lama. Jadi view saya masih akan bergerak naik jangka pendek dan setelah itu akan bergerak turun. Intinya juga di sini ya pergerakannya, supportnya di 6375 dan resisten 7100. Jika nanti resisten 7100 tidak mampu di breakout, maka brand akan bergerak turun kembali. Tetapi jika support 6375 tidak mampu di breakdown, maka dia akan bergerak naik kembali. Nah, kemungkinan nanti pergerakannya akan seperti ini, akan sideways di area support dan juga resistennya. Oke, lanjut ke saham yang keempat, ada BRPT. Nah, di sini juga BRPT, aduh sayang banget ya. Kalau nggak salah trading plan di minggu yang lalu atau saya kurang ingat ya. Tapi sayang banget jika saya bagikan di minggu yang lalu maka harusnya trading plan-nya tidak hit. Tapi jika saya bagikan di 2 minggu yang lalu harusnya sudah hit ya di sini. Jadi di sini untuk trading plan pada BRPT akan saya hapus karena memang seingat saya tidak masuk dulu ke area pembelian dan langsung hit target. Oke. Dari sini untuk BRPT sudah mencapai area supply. Area supply ini cukup kuat ya karena merupakan area gap sebelumnya di sini, area gap down-nya. Jadi harusnya BRPT akan cenderung koreksi atau minimal masuk lagi ya ke area supply, masuk lagi ke area supply. Lalu setelah mencapai supply akan turun kembali. Nah, sini ada target turun 2 ya. Support yang pertama 820. Lalu target turun yang kedua di area demand 7780 sampai 800. Oke. Jadi view saya pada BRPT karena ada sebuah area gap di sini maka harusnya akan lebih cenderung bergerak turun. Tetapi jika gapnya mampu di breakout maka arah dari BRPT akan ke 1000. Tapi view saya, karena area gap ini cukup kuat, maka harusnya dia akan cenderung koreksi dulu. BRPT, kita cek ya broker summary-nya. Oke, di sini tanggal... Oh ya, all investor ya. Oke. Sampai tanggal 16, di hari Jumat kemarin masih ada akumulasi, jadi harusnya BRPT masih sangat potensi bergerak naik ya. Jadi view saya dia akan naik sedikit lagi ke area supply. Nah, jika nanti pada saat di area supply ada distribusi, maka harusnya BRPT akan turun ke area support. Tetapi jika tidak ada distribusi dan masih akumulasi, maka BRPT akan lanjut bergerak naik ke area 1000. Nah, maka dari itu penting memantau area supply 8810 sampai 880 sampai 910. Jika area supply-nya yang tanda S, jika area supply-nya mampu di breakout, maka BRPT akan lanjut bergerak naik. Tetapi jika tidak, maka BRPT akan turun dulu ke support 820. Tapi berdasarkan broker summary-nya yang sangat menarik, harusnya BRPT masih akan lanjut bergerak naik ya. Jadi di sini saya masih menggunakan data sampai tanggal 16 Mei. Jadi berdasarkan data tersebut, maka BRPT masih akan lanjut bergerak naik. Tapi jika nanti di hari Senin dan Selasa ada distribusi, maka BRPT berpotensi koreksi. Oke, jadi perhatikan satu area supply pada BRPT. Lanjut ke saham yang kelima atau yang terakhir ada PTRO. Untuk Petro, boleh kita lihat di sini. Masih sesuai dengan analisa kita.
Kalau Petro view saya di minggu yang lalu akan lebih cenderung bergerak naik ke area resisten 3170, 3360 sampai 3550, dan boleh kita lihat resisten 3170 sudah mampu di hit ya, sudah mampu hit di sini, dan memang pergerakannya sangat bagus, dan view saya pada PTRO akan lanjut bergerak naik ke resisten selanjutnya di angka 3360 sampai 3550. Nah, jikapun nanti ada pergerakan koreksi, maka pergerakan itu merupakan normal saja karena dia sudah lanjut bergerak naik ya di sini. Oke, di sini saya tarik sebuah support trendline, dan di sini pergerakan dari PTRO sudah membuat pola uptrendnya di time frame yang lebih kecil. Jadi mungkin saja nanti dia akan turun sedikit seperti ini ya, turun sedikit lalu lanjut bergerak naik ke resisten 3550. Jadi untuk PTRO, sini saya buatkan saja 3500. Jadi target yang paling mungkin dicapai oleh PTRO di angka 3300 sampai 3500. Tapi kita cek dulu ya, apakah diikuti dengan akumulasi. Oke, terlihat di tanggal 16 mulai ada taking profit dari bandarnya di sini. Ada distribusi. 1 minggu terakhir masih akumulasi ya. 2 minggu terakhir juga masih akumulasi. Jadi harusnya PTRO masih akan lanjut bergerak naik. Nah, karena di hari Jumat kemarin ada taking profit atau distribusi, maka PTRO potensi koreksi sedikit ke area support trendline, lalu setelah itu akan lanjut bergerak naik. Intinya selama belum break support trendline ini ya, untuk harganya bisa berbeda-beda, kita buatkan saja di angka 3030. Selama support 3030 tidak di breakdown, maka pergerakan dari PTRO lebih cenderung naik ke area 3300 sampai ke 3500. Tetapi jika support 3030 di breakdown, maka PTRO akan turun ke demand 2700 sampai 2870. Nah, maka dari itu pantau support di 3030 dan boleh perhatikan pergerakan PTRO di area ini. Tapi secara broker summary-nya seperti yang tadi, maka harusnya masih akan lanjut bergerak naik. Oke? Kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jangan lupa join ke premium dan manfaatkan diskon sebesar 5%. Oke? Sekian dari saya, terima kasih.